Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rejo Renanda, NPM 21120012. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membahas materi tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Ada 4 unsur elemen utama perilaku organisasi, antara lain yaitu pandangan psikologi, pandangan ekonomi, pandangan bahwa individu dipengaruhi aturan orang dan pemimpinnya, pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur-unsur atau elemen perilaku organisasi di atas mengidentifikasi organisasi dilihat dari budaya organisasi tersebut, yang dapat dikelompokkan menjadi organisasi formal, organisasi informal, dan social environment. 4 model framework di dalam perilaku organisasi yang akan mempengaruhi operasi dari organisasi, yaitu pertama, autokratik. Model ini berbasis pada kekuatan dengan orientasi manajerial yang berwenang, bermaksud adalah bahwa karyawan atau pegawai sangat tergantung pada pemimpin atau bos. Ini membuat pencapaian kinerja karyawan pegawai rendah. Yang kedua, kustodial. Modal yang berbasis pada ekonomi atau benefit dengan orientasi pada uang, bermaksud bahwa karyawan atau pegawai merasa aman, nyaman, dan mendapat keuntungan setelah berada di dalam organisasi. Pencapaian dalam model ini adalah passive comparison. Yang ketiga itu supportive. Model ini berbasis akan kepemimpinan, karyawan atau pegawai berorientasi pada kinerja atau job performance dan partisipasi. Karyawan pada model ini mengejar status dan pengenalan, mencapai kinerja dalam dicapai dengan meningkat. Yang keempat itu kolegial, adalah model yang berdasarkan partnership dan berorientasi pada kerjasama teamwork. Karyawan pada model ini mempunyai bertanggung jawab dan kesadaran disiplin dalam pencapaian karyawan. Pegawai memiliki antusias dalam berkinerja. Perilaku organisasi dalam beberapa jenis pendekatan manajemen, yaitu pertama, manajemen tradisional. Tiap individu memiliki perilaku tertentu dalam tiap proses perencanaan organisasi, penggerakan, dan pengawasan. Setiap organisasi unit kerja memiliki karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antara kelompok. Yang kedua itu manajemen berdasarkan sasaran. Tiap individu atau kelompok mempunyai interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja tiap unit dan bahkan menentukan sasaran organisasi. Yang ketiga itu manajemen strategik. Tiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, menentukan visi misi, perumusan strategi, implementasi strategi, maupun pengendalian strategi. Yang keempat itu manajemen mutu terpadu. Tiap individu atau kelompok memiliki tolak ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula. Perilaku organisasi saat ini merupakan bidang studi yang berkembang. Justru studi organisasi pada umumnya ditempatkan dalam sekolah-sekolah bisnis, meskipun banyak universitas yang juga mempunyai program psikologi industri dan ekonomi industri. Bidang ini sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dengan para praktisi seperti Peter Drucker dan Peter Senge yang mengubah penelitian akademik menjadi
praktis bisnis. Perilaku organisasi menjadi penting dalam ekonomi global. Ketika orang dengan berbagai layar atau latar belakang dan nilai budaya harus bekerja sama secara efektif dan efisien, namun bidang ini juga semakin dikritik sebagai suatu bidang studi karena asumsi-asumsinya yang etnosentris dan pro-kapitalis. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dan dengan lingkungannya. Dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi efektifnya satu sama lain. Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan tentang perilaku organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.